Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wal mujahidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dalla zilla wa zalla aw adrima udlama wa ajala yajala alayya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada subuh di hari Ahad yang ketiga ini kita bisa melaksanakan sholat berjamaah dan melanjutkan kajian kita, mengkaji kitab Hayatus Sahabah yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemanfaatan untuk ilmu kita, dan semoga mendatangkan kemuliaan dan kebaikan dalam kehidupan kita dunia dan di akhirat, serta menumbuhkan mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, sehingga kelak kita dikumpulkan dengan mereka meskipun amal kita jauh dibanding dengan amal mereka. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk para mu'alif yang kitabnya kita kaji, dan untuk guru-guru kita semua dan kita yang hadir. Ala hadin niyah wal kul niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan membahas tentang masih terkait dengan bagaimana kezuhudan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita akan membahas tentang firash. Firash itu adalah tempat tidurnya Nabi SAW. Di dalam pembahasan yang lalu kita sudah singgung bahwa Nabi Muhammad SAW dengan segala kemuliaan yang baginda miliki, tetapi Nabi SAW memilih hidup dengan betul-betul sangat minim. Apa yang menjadi pilihan Rasulullah SAW itu bukan karena keterpaksaan. Sekali lagi, zuhud itu menjadi pilihan. Ketika seseorang itu mempunyai akses terhadap harta, terhadap materi, tapi kemudian memilih hidup sederhana, memilih hidup pas-pasan, itu yang namanya zuhud. Bukan orang yang terpaksa karena memang dia tidak mampu secara materi. Nah, ini yang kita mesti pahami. Artinya sikap zuhud itu adalah sikap yang lahir dari kelapangan hati, dari pilihan, bukan karena keterpaksaan. Nah, oleh karena itu kita sudah membaca bagaimana dialog Rasulullah SAW dengan istri-istri baginda Nabi Muhammad terkait dengan bagaimana Rasulullah SAW memilih pilihan itu. Dan ini nanti kita akan bahas lebih detail bagaimana detail-detail pilihan Nabi itu kemudian diwujudkan, termasuk diantaranya ketika Rasulullah SAW memilih tempat tidur, di mana tempat tidur Rasulullah SAW itu jauh dari kemewahan. Bukan Rasulullah tidak mampu, Rasulullah mampu, Rasulullah bisa seandainya Rasulullah mau. Bismillahirrahmanirrahim. Firashuhu sallallahu alaihi wasallam. Firashuhu, tempat tidur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajal Baihaqi an Aisyah radhiyallahu anha. Al-Baihaqi telah mengeluarkan riwayat
dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, dakhalat alayya imra'atun minal ansar. Ada seorang wanita, seorang perempuan dari kalangan Ansor, artinya penduduk asli Madinah, masuk ke rumahku, ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fara'at firasya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perempuan itu melihat keadaan, melihat bagaimana tempat tidurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ disebutkan qatifatan. Tempat tidurnya itu terbuat dari kain, dan kainnya itu bukan tebal. Masniatan itu kain yang dipintal. Ya, jadi kain yang dipintal. Jadi kainnya bukan kain tebal, kemudian kain itu hasil pintalan, hasil tenunan gitu. Ya. Faba'atsat ilayya, maka kemudian perempuan itu tiba-tiba mengirim kepadaku bi firashin, dengan jadi mengirimkan kepadaku apa yang dikirimkan oleh perempuan Ansor tadi. Perempuan itu mengirimkan tempat tidur karena melihat, karena prihatin dengan tempat tidurnya Rasulullah gitu. Coba bayangkan manusia yang mulia itu tempat tidurnya hanya berupa kain. Hanya berupa kain, enggak ada kasur, Pak. Enggak ada kasurnya. Ya, hanya berupa kain saja. Dan kalau kita misalnya bandingkan yang dimaksud dengan qatifatan masniyah itu, jangan membayangkan kainnya itu seperti kalau misalnya kita punya spring bed lah, itu kadang-kadang ada bed covernya kan. Bed cover itu masih terhitung atau sudah termasuk tebal. Jadi betul-betul hanya kain, selembar kain. Itu tempat tidurnya Rasulullah. Itu yang disebut dengan qatifatan masniyah tadi. Lalu kemudian perempuan itu datang mengirimkan tempat tidur ke rumah Ibunda Aisyah, rumah Rasulullah SAW. Nah, tempat tidurnya tadi berupa apa? Firashin hashwuhu as-sufu. Di mana tempat tidur tadi itu, ya, hashwuhu as-sufu itu maksudnya diisi dengan wol. Jadi tempat tidurnya tadi itu diisi dengan wol, artinya berarti tempat tidur tadi lebih empuk daripada tempat tidur milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Karena sudah diisi dengan wol. Kalau ya di sana kan tidak ada kapas kayak di sini, ya. Jadi ya yang dipakai untuk isinya itu ya bulunya biri-biri itu. Jadi biri-biri jadi kalau kita lihat kan misalnya di Australia itu kan banyak peternakan biri-biri kan gitu. Nah, itu kan biasanya dicukur bulunya itu kan. Bulunya dicukur, kemudian dicuci, dijemur, kemudian nah itu nanti dipakai. Ya, untuk itu. Jadi dipakai untuk kasur tadi. Nah, wanita Ansor tadi itu mengirim tempat tidurnya, dikirim kepada Ibunda Aisyah karena prihatin melihat tempat tidurnya Rasulullah yang hanya berupa selembar kain, di mana kain itu adalah kain anyaman, kain tenunan yang tipis, tidak ada isinya apa-apa. Itu, ya, ini. Usia Nabi ketika itu, kalau kita lihat di dalam peristiwa ini, di atas 50 tahun, Pak. Usia di atas 50 tahun itu kan usia di mana kita sudah mengalami ya, yang usia-usia di atas 50 tahun itu ya mulailah kasus tulang ya kan, sendi ya. Itu usia-usia di atas 50 tahun. Yang notabene usia itu membutuhkan gitu. Membutuhkan tempat untuk istirahat yang nyaman. Tujuannya apa? Supaya proses recovery tubuhnya tadi itu bisa berjalan dengan baik. Ini kita bicara soal kebutuhan ya, tubuh tadi di usia itu gitu. Tapi lihatlah apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Ini ya, lihat apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Fadakhala alayya Rasulullah SAW, kata Ibunda Aisyah. Lalu kemudian Rasulullah masuk ke rumahku. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bertanya,
"Ma hadza ya Aisyah?" Ini apa wahai Aisyah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, maka kemudian Ibunda Aisyah berkata, "Qultu, aku katakan ya Rasulullah." Pertanyaan Rasulullah kepada Ibunda Aisyah tadi itu sudah bisa dibaca oleh Ibunda Aisyah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya seperti itu dijawab, "Qultu, aku katakan, aku jawab, ya Rasulullah, fulanatu al-ansariyatu, ada perempuan Ansor, dakhalat, telah masuk ke rumahku. Fara'at, kemudian dia melihat firasyaka, tempat tidurmu. Fadahabat, kemudian perempuan itu pergi." Maksudnya Ibunda Aisyah itu enggak ngeluh, enggak ngomong apa-apa, perempuan itu juga enggak ngomong apa-apa. Karena perempuan itu peka, begitu pekanya dia enggak diminta, enggak dikeluhi, tiba-tiba ngirim. Gitu loh. Ya kan, tiba-tiba ngirim, coba bayangkan ini. Ya. Gitu. Itu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah itu menjawab, Ibunda Aisyah tadi menjawab, itu setengahnya untuk mempertanggungjawabkan gitu loh, apa yang kemudian dilihat Rasulullah tadi. Karena Ibunda Aisyah juga tahu kalau nanti sampai beliau mengeluh, sampai kemudian beliau, ya kadang-kadang kan begitu ya ibu-ibu itu ya, itu kasihan itu Rasulullah ya, kalau kamu bisa misalnya gitu ya, ini ibu-ibu. Aisyah itu, Ibunda Aisyah nggak ngomong apa-apa, nggak ngomong seperti itu gitu. Nah perempuan tadi itu betul-betul di posisi yang nggak diminta, tapi karena inisiatifnya, karena kepekaannya, karena terenyuh melihat bagaimana tempat tidurnya Nabi, ya kan? Maka kemudian tanpa diminta perempuan itu datang mengirimkan tempat tidur tadi. Fadahabat, kemudian perempuan itu pergi, faba'atsat tadi, maka kemudian tiba-tiba dia mengirim ilayya, kepadaku, bihada, ya tempat tidur yang empuk ini, yang dilapisi dengan wol atau bulu domba tadi itu. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah, ini kata-kata Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar jawaban Ibunda Aisyah, setelah mendengar kronologinya tadi itu, ya. Kan Ibunda Aisyah tadi cerita kronologi kan, peristiwanya itu tiba-tiba, padahal nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada, pokoknya karena seperti kemarin kita ceritakan tempat tinggal Rasulullah itu kan cuma kotak. Ya di situ untuk nerima tamu, ya di situ untuk tidur, ya di situ untuk masak, ya di situ untuk semua. Ya kan? Baru nanti kalau ada tamu laki-laki dibikin hijab, atau kalau misalnya ada orang lain dibikin hijab, ada hijabnya seperti disebutkan dalam Al-Qur'an itu. Fa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijabin. Kalau kamu meminta atau bertanya kepada istri-istri Nabi itu, maka mintalah di balik tabir. Itu ada hijab. Karena memang rumahnya itu hanya kotak. Gitu. Ya, ini. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ruddihi, kamu kembalikan." Kata Rasulullah, "Kamu kembalikan ya Aisyah, fa wallahi, demi Allah," katanya, "lau syi'tu," demi Allah, kalau aku mau, kalau aku menerima. Karena lau syi'tu di sini dijelaskan oleh mu'alliknya atau muhakkiknya, ya, yang memberikan komentar atau yang mentahqiq kitab ini. Itu dengan kalimat lau syi'tu bermakna lau qabiltu, seandainya aku menerima. Kenapa diartikan lau qabiltu, seandainya aku menerima? Karena pada saat di Mekah Rasulullah itu pernah ditawari, Pak. Ya, ditawari. Gunung Akhshabain yang mengelilingi kota Mekah itu ditawarkan kepada Rasulullah oleh malaikat Jibril. Kalau kamu mau Muhammad ini akan dijadikan sebagai emas untukmu. Apa kata Nabi? Tidak. Tidak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah untukku bisa makan sehari, lapar sehari dan bisa makan sehari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah. Jadi kalau seandainya Rasulullah itu mau menerima tawaran tadi, jangankan tempat tidur yang enggak begitu ya. Kalau gunung-gunung di Mekah itu dijadikan menjadi emas untuk Rasulullah,
Wah, itu bukan hanya tempat tidur yang enggak gitu, istana macam-macam bisa dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah tidak mau. Rasulullah tidak mau. Nah, ini yang kita perlu pahami, ya. La syi'tu la ajrallahu ma'iyya. Jadi kalau seandainya aku menerima, aku mau, la ajrallahu ma'iyya jibalad dhahabi wal fiddah. Allah itu sudah jadikan untukku gunung-gunung tadi itu menjadi emas dan perak untuk Rasulullah, tapi Rasulullah menolak, nggak mau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini yang tadi Al-Fakir sampaikan bahwa zuhudnya Nabi itu bukan karena terpaksa. Zuhudnya Nabi itu betul-betul karena pilihan. Gitu. Ya. Nah, nanti kita akan baca di dalam kitab yang lain bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu Masya Allah, ya, karena pilihannya tadi, termasuk nanti soal saving, Pak. Soal saving gitu. Kita itu kan kadang-kadang bingung gitu, ya, apalagi di usia-usia tua gitu, kalau nggak punya saving gitu, ya, nanti gimana terus saja pikirannya. Nah, nanti kita akan bahas, ya, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan hidup pada kita. Nah, ini yaitu riwayat yang pertama. Wa akhraja Abu Syaikh atwal minhu. Abu Syaikh telah mengeluarkan riwayat yang lebih panjang dari ini, kama fi targhibi, sebagaimana di dalam kitab Targhib. Kemudian berikutnya, ya. Jadi berikutnya itu adalah ta'amuhu wa libasuhu. Ta'amuhu wa libasuhu. Jadi makanan dan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanan dan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraja Ibnu Majah wal Hakim an Anas radhiyallahu anhu. Ibnu Majah dan Al Hakim telah mengeluarkan dari Anas radhiyallahu anhu qala labisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-suffah. Rasulullah itu memakai suf, memakai kain yang terbuat dari suf. Suf itu wol. Tadi itu terbuat dari apa namanya? Bulu, ya, bulu apa namanya? Biri-biri tadi itu. Nah, itu. Nah, kemudian wahtadal makhsufa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan ihtada, itu menggunakan khida. Khida itu adalah sepatu atau sandal. Dan sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ disebutkan al-makhsuf, itu maksudnya al-ihtada itu adalah labisal khida, memakai sepatu. Al-makhsuf itu adalah an-na'al. Ya, an-na'al. Gitu. Jadi apa namanya? Sepatu atau sandal, ya. Nah, di situ, ya, disebutkan wal khaf, ya, wal khaf al muraqqa, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipakai itu bukan sepatu yang mewah, Pak, tapi di sini disebutkan sepatu yang muraqqa. Muraqqa itu tambalan, jadi sepatunya atau sandalnya itu tambalan, gitu. Ayla bisa na'al muraqqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai sepatu atau sandal yang tambalan. Ini, ya. Wa qala, kemudian berkata perawi hadis ini yaitu Anas. Anas itu siapa, Pak? Anas itu adalah sahabat Nabi yang oleh ibunya itu diserahkan kepada Rasulullah sejak umur 8 tahun. Sampai akhir hayat Rasulullah itu berkhidmat kepada Nabi. Menjadi pembantunya Nabi, pelayannya Nabi. Itu Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik ini didoakan oleh Rasulullah umurnya panjang, anaknya banyak. Anas bin Malik itu diantara keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada Anas bin Malik. Ya. Karena itu banyak riwayat yang kemudian diriwayatkan oleh Anas, karena Anas itu sejak umur 8 tahun sampai wafatnya Nabi itu membersamai Nabi dan berkhidmat kepada Rasulullah. Gitu. Ya, berkhidmat kepada Rasulullah. Termasuk nanti kita bisa melihat bagaimana riwayat sholat tahajud berjamaah. Jadi Anas ini termasuk, ya, orang yang pernah menjadi makmumnya Nabi pada saat Nabi sholat tahajud berjamaah. Jadi kalau ada orang sholat tahajud berjamaah itu ada riwayatnya. Nah, di antaranya adalah hadis Anas. Itu, ya. Nah, makanya kalau di Ma'at itu kita bikin sholat tahajud berjamaah. Dulu kami di pesantren itu, ya, dibiasakan, murid-murid Abu Yazid Muhammad itu dibiasakan sholat tahajud berjamaah, gitu. Jadi sholat tahajud
berjamaah itu ada riwayatnya. Jadi jangan dianggap nggak ada. Wah itu kan sholat sunnah, iya sholat sunnah. Ya. Jadi ini gambaran ya bahwa itu boleh gitu, bukan tidak boleh. Apalagi kemudian bilang itu bid'ah, itu nggak ada. Nabi nggak pernah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam kasus ini diantaranya dalam riwayat Anas termasuk juga nanti Ibnu Abbas. Ya ini. Nah di sini disebutkan qala akala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Anas Rasulullah makan makanan yang basyian. Ya. Wala bisa hilsan khashina. Apa basyi'ah di situ? Jadi basyi'ah itu ya itu makanan yang jadi yang dimakan oleh Nabi itu bukan makanan yang enak, Pak. Basyi'an itu makanan yang keras, makanan yang kasar, bukan makanan yang lembut. Bahkan ditelan itu juga susah gitu. Itu gambaran tentang makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang kita sebutkan sebelumnya ketika Abdurrahman bin Auf itu makan, lalu kemudian pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Ya. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf itu ngajak para sahabat untuk makan di rumah beliau gitu. Ketika beliau mau makan itu nangis. Abdurrahman bin Auf itu nangis mau makan. Kemudian ditanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Kata Abdurrahman bin Auf, "Aku ingat Rasulullah. Ya, makanan yang kita makan ini tidak pernah dimakan Nabi sampai akhirnya Nabi meninggal." Gitu. Ya, yang dimakan oleh Nabi itu makanan yang kasar. Gandumnya kasar. Ya. Kemudian kalau roti-rotinya kasar. Ya, daging juga jarang-jarang. Ya, itu yang terjadi pada saat Rasulullah SAW ya, bersama para sahabat di Madinah. Kemudian di situ disebutkan wala bisa hilsan khashina. Jadi yang dipakai oleh Rasulullah SAW di sini disebutkan itu adalah pakaian yang khilsan, itu adalah wabasatun. Ya, jadi pakaian yang basit, pakaian yang sederhana. Ya. Jadi pakaian yang dipakai untuk di rumah, pakaian yang sederhana. Khashinan itu pakaian yang ghalid. Wal khashin ay al ghalid minal libas. Gitu. Jadi pakaian yang kasar. Qila lil Hasan, Al Hasan pernah ditanya mal basyu atau mal basyu, apa itu basy? Yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi itu ghalidus syair. Gandum yang ghalid, gandum yang keras. Jadi gandumnya itu bukan gandum yang kalau tepungnya itu bukan tepung yang lembut. Ya, tapi tepung yang kasar, yang keras. Makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah yusighuhu illa bi jur'atin min ma'in. Jadi karena gandumnya tadi itu keras, maka Rasulullah itu enggak bisa nelen. Jadi karena keras tadi itu enggak bisa ditelan. Sampai untuk di situ disebutkan yusighu itu maksudnya untuk bisa turun makanan tadi itu harus didorong dengan apa? Tegukan air. Bijur'atin min ma'in. Sampai begitu. Karena kasar tadi itu atau keras tadi itu. Nah ini gambaran tentang bagaimana Rasulullah SAW makanan yang dimakan oleh Rasulullah dan pakaian yang dipakai oleh Rasulullah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini Al-Fakir sengaja bawakan ada satu kitab ya. Ini yang ditulis oleh ini judulnya adalah Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul. Kitab ini kalau kita baca itu melengkapi kitabnya Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi punya kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Tapi kitab Syama'il itu, jadi kitab Syama'il ini cerita tentang bagaimana ya namanya Syama'il. Ya, syamil dari kata syamil. Syamil itu artinya menyeluruh. Gambaran tentang Rasulullah dari ujung sampai ujung. Itu namanya Syama'il. Mulai dari akhlaknya, mulai fisiknya. Jadi fisiknya, akhlaknya semua itu diceritakan dalam kitab Syama'il. Cuma kelemahannya kekurangannya dalam kitab Syama'il ini itu tidak ada komentar gitu. Jadi riwayat saja tentang Nabi begini, enggak ada komentarnya gitu.
Nah, kitab ini itu bukan hanya riwayat, tapi dia memberikan syarah. Gitu, memberikan syarah, memberikan komentar. Sehingga ketika kita membaca buku ini, maka kita yang membaca riwayat di dalam kitab Syama'il tadi itu kemudian bisa membayangkan lebih lengkap gitu. Karena kan kalau di dalam riwayat itu kan singkat-singkat. Nah, maka di dalam kitab ini beliau coba uraikan gitu. Di antaranya, ya, Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Al-Allamah Al-Qadhi Syekh Yusuf An-Nabhani di dalam kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul itu cerita tentang pakaian Nabi. Ya. Beliau ceritakan begini, Nabi itu kadang-kadang memakai pakaian yang jelek. Tapi jangan lupa, kita jangan hanya membaca riwayat tentang pakaian Nabi yang jelek. Ini. Nabi itu juga kadang-kadang pakai pakaian yang bagus. Ya kan? Pertanyaannya kemudian, bagaimana cara kita menggabungkan antara riwayat yang Nabi pakai pakaian yang bagus dan pakaian yang jelek tadi? Kalau orang hanya membaca riwayat yang jelek seolah-olah pakaiannya Nabi jelek terus. Nah, maka kemudian beliau menjelaskan begini. Ya, ini di dalam beliau mengutip kitab Al-Mawahib. Kata beliau begini, Innal jamala fis surati wal libasi wal hayati salah satu anwa. Yang namanya ketampanan di dalam rupa dan pakaian wal hayah itu termasuk penampilan tadi. Itu ada 3 kategori kata beliau. Minhum ma yuhmadu. Ada pakaian, ada rupa, ada penampilan itu yang yuhmadu, yang terpuji, yang dipuji. Ya. Kemudian wa minhum ma la yata'allaqu bi madhun wala damun. Wa minhum ma yudammu. Ada yang kedua yaitu pakaian dan penampilan yang dicela. Dan yang ketiga adalah ma la yata'allaqu bi madhun wala damun. Apa yang tidak dicela dan apa yang tidak dipuji. Ini cara beliau menjelaskan. Karena beliau ini seorang qadhi di zaman Khilafah Utsmaniyah. Ya, beliau ini seorang qadhi di zaman Khilafah Utsmaniyah, kakeknya Al-Allamah Al-Qadhi Muhammad Taqiyuddin Ar-Rahmani rahimahullah. Ya, ini beliau. Nah, kemudian beliau menjelaskan begini. Fal mahmudu minhu, pakaian atau penampilan yang dipuji itu seperti apa? Nah, ini filosofinya penting kita pahami. Supaya nanti kita bisa pas gitu. Ketika niru Nabi itu bisa pas. Jangan kemudian pokoknya riwayat itu kita telan saja tanpa bisa memilah, oh ini di sini posisinya, oh ini di sini posisinya, oh ini di sini. Itu masalah. Nah, ini pentingnya ulama usul itu nanti di situ. Itu namanya thariqul jam'i. Jadi bagaimana menggabungkan atau mengkompromikan riwayat yang begini. Kalau kita tidak bisa seperti itu, nanti tabrakan hadis itu. Jadi yang dipakai kemudian apa? Hadis yang pakaiannya sederhana. Sementara yang pakaiannya bagus, pakaiannya mewah tadi itu nggak dipakai. Nah, nanti kan tabrakan akhirnya. Nah, kemudian beliau menjelaskan. Nah, ini filosofinya. Beliau mengatakan begini. Pakaian atau penampilan yang terpuji itu adalah ketika pakaian atau penampilan itu kita pakai makana lillah. Niatnya untuk Allah. Nah, ini makana lillah. 1. Wa ana ala taatillah. Kemudian penampilan atau pakaian tadi kita pakai untuk menolong, membantu dalam rangka mentaati Allah. Jadi pertama tadi niatnya karena Allah, dipakai untuk membantu atau menolong taat kepada Allah. Wa tanfidhi awamirihi, untuk menjalankan titahnya Allah, wal istijabati lahu, untuk memenuhi maunya Allah. Nah, di sini disebutkan kapan Rasulullah memakai pakaian yang seperti itu dengan tujuan seperti itu. Ingat? Nah, ini nanti kita bicara background. Rasulullah itu siapa? 1, Rasulullah itu utusan Allah. Yang kedua, Rasulullah itu kepala negara. Negara apa? Negara Islam. Yang Rasulullah itu menjadi simbol, Rasulullah itu menjadi representasi. Gitu. Sehingga dalam posisi itu, bayangkan ketika Rasulullah SAW tidak menunjukkan kebesaran Islam, tidak menunjukkan kemuliaan Islam, apa yang terjadi? Orang akan menghina, orang akan melemehkan, orang akan melecehkan. Maka di sini disebutkan kama kana sallallahu alaihi wasallam yatajammalu lil wufud.
Jadi Rasulullah SAW yatajammal, artinya Rasulullah itu menjaga penampilan. Bajunya bagus, pakai parfum, macam-macam lah gitu ya. Kapan itu? Pada saat Rasulullah menerima delegasi. Gitu. Kalau Bapak Ibu di Masjid Nabawi, di tiang itu kan di sebelah makamnya Nabi itu kan ada kayak besi-besi gitu ya, warna hijau itu ya. Nah itu kan ada tiang yang paling ujung itu namanya Ustuwana Sarir. Ya, Ustuwana Sarir. Tiang yang paling ujung itu disebut Ustuwana Sarir. Kenapa? Karena Ustuwana itu tiang artinya, Sarir itu artinya tempat tidur. Ya kan? Kenapa disebut Ustuwana Sarir? Karena di tempat itulah tempat Rasulullah biasanya itikaf. Gitu loh. Sampai Rasulullah kadang-kadang ya namanya itikaf, kemudian mungkin tidur atau ngantuk dan sebagainya ya, namanya manusia. Itu di situ namanya Ustuwana Sarir. Nanti di tengah itu namanya Ustuwana Haris, tiang penjaga. Itu tengah. Nah di tiang penjaga itu tempat di mana Rasulullah SAW menempatkan siapa? Sayyidina Ali. Untuk apa? Sayyidina Ali itu posisinya ketika itu menjadi perantara. Jadi nanti kalau ada tamu lapor pada Sayyidina Ali sampaikan pada Rasulullah. Nah itu posisi Sayyidina Ali di mana? Di tiang yang namanya Ustuwana Haris. Terus yang paling ujung, yang ketiga tadi, itu namanya Ustuwana Al-Wafat. Ya, tiang delegasi. Kenapa disebut Ustuwana Wafat? Delegasi, wafat itu adalah bentuk tunggal dari wufud. Wufud itu jamaknya. Ya. Nah, pada tahun ke-9 ada delegasi dari suku dan kabilah di seluruh Jazirah Arab. Jumlahnya kira-kira 72 ketika itu. Datang menghadap Rasulullah. Makanya Rasulullah SAW tahun ke-9 itu kan tidak bisa menunaikan haji. Kemudian ketika perintah haji itu turun tahun ke-9, ini diceritakan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Jadi perintah haji itu turun tahun 9. Ya, praktek haji itu sudah terjadi sebelum itu, tapi perintah haji itu turun tahun 9. Nah, pada saat turun perintah itu maka Rasulullah mengutus siapa? Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi Amirul Hajj. Nah, itu ceritanya. Rasulullah tidak bisa berangkat. Kenapa? Karena ada banyak tamu, banyak delegasi datang menghadap Nabi. Nah, delegasi tadi itu di mana? Bapak Ibu sekalian, ditempatkan di tiang yang namanya Ustuwana Wafat tadi itu. Gitu. Nah, ketika Rasulullah SAW menerima mereka, ya kan? Ketika Rasulullah SAW menerima mereka, nah di sini disebutkan, kama kana sallallahu alaihi wasallam yatajammalu, sebagaimana Rasulullah berdandan, Rasulullah memakai pakaian yang bagus, Rasulullah memakai wangi-wangian dan sebagainya, itu pada saat ada delegasi. Pertanyaannya kemudian, kenapa Rasulullah melakukan itu? Karena Rasulullah melakukan itu karena Rasulullah itu adalah utusannya Allah, seorang kepala negara yang menjadi representasi Islam. Sehingga Rasulullah harus menunjukkan wibawanya. Nah gitu. Itu karena Allah, bukan karena yang lain gitu. Ya, nah ini. Untuk apa? Supaya kemudian ketika orang itu melihat Islam itu agung, Islam itu wibawa. Ini cerita sedikit, Pak. Al-Fakir kemarin itu, ini contoh soal persepsi ya, soal persepsi. Ya, Al-Fakir kemarin itu setelah pulang dari Malang, ya, sebelum pulang, waktu mau berangkat di Bandara Halim itu ketemu gitu, seorang pengusaha muda, kebetulan putrinya itu di pesantren. Gitu. Nah dia itu habis dari Mesir, ceritanya itu, habis dari Mesir, kemudian dia bilang begini, saya itu kok kemarin dari Mesir itu, ya Allah katanya. Kok Mesir itu tidak menggambarkan
negeri di mana itu adalah pusatnya para ulama. Ya kan? Apa namanya? Kalau kita di belakang Al-Azhar itu, Pak, itu ada kawasan namanya kawasan Darosa, itu kawasan padat sekali di Mesir. Di situ itu kumuhnya minta ampun. Padahal itu kawasan yang dekat dengan Al-Azhar gitu. Nah, persepsi itu melekat di dalam pikiran dia. Nggak masuk di akal saya katanya. Bagaimana ini tempat yang memproduksi ulama tapi kawasannya kayak begitu. Ini contoh ya. Ini. Dan itu yang kemudian sekarang juga kadang-kadang kita lihat pesantren kok kumuh. Ya kan? Jadi akhirnya apa? Islam yang agung, Islam yang indah, Islam yang luar biasa itu runtuh seketika karena tadi itu. Nah, ini yang diajarkan Nabi. Maka Nabi ingin menunjukkan bahwa Islam itu agung. Maka kemudian Rasulullah SAW menunjukkan pakaian yang dipakai juga pakaian yang bagus, bersih, ya, supaya delegasi tadi itu ketika melihat Islam, karena mereka kan waktu itu datang untuk menyatakan ketundukan kepada Rasulullah, itu ada semacam kebanggaan, gitu, membayangkan bagaimana wibawanya, bagaimana ini itu dan sebagainya tadi itu. Nah, ini yang dikatakan oleh Al-Qadhi, ya, Al-Imam Sayyid Yusuf An-Nabhani rahimahullah. Ya. Wa hadza nadhiru libasi alatil harbi lil qital, kata beliau. Ini yang juga kemudian beliau contohkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat perang. Kita lihat pedangnya Nabi itu. Pada saat perang. Baju zarahnya Nabi pada saat perang. Itu menunjukkan luar biasa. Ya. Termasuk libasil harir, pakaian sutra di dalam perang. Wal khuyala, sikap sombong pada saat menghadapi musuh. Sombong kan tidak boleh, Pak. Tapi kalau itu untuk melakukan saywar, untuk kebaikan Islam, boleh. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah pada saat perang. Supaya apa? Mental musuh tadi itu down. Nah, gitu. Ini kan contoh. Jadi karena itu ketika kita membaca hadis, membaca riwayat tentang, misalnya ya contoh kalau kita baca riwayat tentang isbal itu, kan ada riwayat itu, ya. Jadi misalnya Allah tidak akan melihat orang yang jadi manjarro sobahu khuyala, siapa yang menarik bajunya dengan sombong, lam yandurillah yaumil qiyamah, pada hari kiamat gak akan dilihat oleh Allah, ya kan? Berarti kan haram hukumnya itu, nggak boleh. Khuyala, sombong. Tapi pertanyaannya, di mana posisi hadis itu? Kapan hadis itu? Dan bagaimana Rasulullah SAW dalam riwayat tadi itu disebutkan? Ternyata kadang-kadang Rasulullah juga menunjukkan, ya kan? Dalam tanda petik kesombongan tadi itu di hadapan musuh. Nah, ini makanya beliau tadi itu yang tadi Al-Fakir sampaikan. Kalau kita membaca kitab Syama'il Muhammadiyah saja, tidak ada ulasannya. Ya mungkin yang kita baca yang tadi itu. Tapi begitu kita membaca Wasail Wusul ila Syama'il Rasul ini, kita jadi tahu, oh ternyata riwayat ini tuh kontennya begini, riwayat ini kontennya begini, riwayat ini kontennya begini. Nah, itu makanya pentingnya di situ. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kata beliau, ya. Nah, kata beliau sebelum masuk ke situ, fa inna dzalika mahmudun idza tadammana ila kalimatillah. Nah, tindakan Nabi yang seperti itu terpuji, Pak. Kenapa terpuji? Kenapa tindakan Nabi pakai pakaian yang bagus, menunjukkan wibawanya tadi, bahkan dalam tanda petik kesombongannya tadi itu. Itu bagus. Idza tadammana ila kalimatillah, kalau memang itu tujuannya adalah untuk meninggikan kalimatnya Allah. Untuk meninggikan kalimatnya Allah. Gitu. Ya. Kemudian wa nasradinihi, untuk memenangkan agamanya, menolong agamanya, wa ghaida aduwihi, dan menjadikan musuhnya itu ya ghaid itu marah sampai kemudian akhirnya putus asa. Begitu. Nah, ini gitu. Cuma kemudian pertanyaannya begini, kadang-kadang ada pikiran pejabat itu begini, lu berarti boleh dong jadi pejabat. Bermewah-mewahan gitu kan untuk menunjukkan wibawanya. Nanti dulu Anda itu menjabat untuk apa?
Rasulullah itu menjabat untuk Islam, tapi Anda menjabat bukan untuk Islam. Jadi jangan dikiaskan jabatan Anda dengan jabatan Nabi. Itulah. Nah itu beda, Pak. Ya, ini kadang-kadang kan orang itu ngambil enaknya aja. Ngambil enaknya aja dia. Ya kan? Mencocok-cocokkan. Kan kemarin sudah ada itu. Oh, ini layak jadi nabi kan gitu. Itu sudah penghinaan itu. Ya, penistaan itu. Ya kan? Coba. Itu. Nah, ini poinnya ya. Kemudian yang kedua itu wal madhmum minhu. Berpakaian yang pakaian itu dicela. Berpenampilan yang penampilan itu cela. Kapan orang itu memakai pakaian yang bagus, bermewah-mewahan dan itu cela? Kata beliau, maka nalid dunia. Kalau dia melakukan itu hanya untuk dunia. Tidak ada urusannya sama agama, tidak ada urusannya untuk Islam, nggak ada urusannya sama Allah. Nanti nyambung, Pak, dengan misalnya perintah. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau kamu mau ke masjid, ambil perhiasanmu. Maksudnya apa? Pakaian-pakaian yang bagus. Jangan ke masjid pakai pakaian gembel. Itu perintahnya. Kenapa? Karena kita ini mau ketemu Allah. Kita berpakaian itu untuk apa? Untuk menghadap Allah. Pakai parfum, macam-macam ya. Termasuk sebelum ke masjid gosok gigi dulu biar temannya nggak pingsan nanti sebelahnya misalnya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW itu nanti kaitannya dengan riwayat ya. Kan Rasulullah itu ketika di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari itu kan dikasih makanan, Pak. Makanannya itu ada yang terbuat dari itu loh, bawang itu. Ya kan? Dimana kalau itu dimakan itu bisa menyebabkan bau mulut. Gitu. Rasulullah menolak ketika ditanya oleh Abu Ayyub Al-Ansari, kenapa ya Rasulullah? Apakah engkau enggak suka? Bukan. Aku beda dengan kamu, kata Rasulullah. Karena Rasulullah itu komunikasi sama malaikat. Malaikat enggak suka baunya. Gitu. Artinya apa? Kita ini diajari oleh Nabi. Kalau kita mau komunikasi sama Allah yang bawa gosok gigi atau misalnya pakai siwak dan sebagainya supaya apa? Ya. Ini kita mau komunikasi sama Allah. Gitu. Nah, jadi ini gambaran ya terkait dengan bagaimana kita menempatkan riwayat tadi itu. Jadi supaya pas. Ini ya. Nah, itu pentingnya. Jadi kalau pakaian itu, penampilan itu tidak ditujukan untuk Allah, tidak ditujukan untuk agama ini, tapi untuk dunia, wari'asa hanya untuk menunjukkan ya arogansi kekuasaan, wal fakhri wal khuyala untuk kebanggaan, bangga punya Mercy, bangga punya Pajero, bangga punya ini, hanya untuk dunia. Ya. Misalnya, itu yang madhmum, itu yang tercela, Pak. Enggak boleh. Ya. Nah ini sedikit cerita ya. Ini pengalaman pribadi saja. Jadi kadang-kadang kan begini ya. Orang jadi ustadz itu karena mungkin persepsi orang itu kan apa namanya ya dia paling hidup dari amplop ke amplop kan gitu kadang-kadang ya. Nah, makanya ini yang Al-Fakir tanamkan di dalam diri ini. Jadi kita itu harus menunjukkan izzah. Bagaimana caranya kita menunjukkan izzah? Yaitu diantaranya bahwa kita memiliki, mungkin kita punya bisnis, bahwa kita punya, sehingga kita ketika hidup itu tidak bergantung atau bahkan mungkin tidak berharap atau bahkan mungkin nggak mikir. Itu penting tentang perkara tadi itu. Supaya apa? Ya kita nyampaikan Islam saja. Gitu. Nanti urusan yang ngatur rizki kita itu Allah. Jadi kita nggak usah mikir. Ya nggak usah mikir tadi mau dikasih mau tidak mau berapa. Nggak masalah. Ya nggak ada masalah. Nah suatu ketika ini cerita dulu waktu ramai kasus ada penceramah yang gara-gara amplop itu kan. Itu gara-gara amplop itu. Nah itu waktu itu Al-Fakir mau ke Australia, Pak. Ketika itu Al-Fakir diundang salah satu perusahaan besar untuk acara kayak santunan anak yatim gitu. Jadi ngisi ceramah gitu. Nah itu pada waktu itu bulan Ramadan, kemudian ceritanya itu pulang kan.
biasa habis ngisi dapat amplop. Nah yang Al-Fakir ingin ceritakan itu soal salah amplop. Jadi kan lagi rame isu penceramah yang pokoknya amplop dulu kan begitu pikirannya. Lah kok ndelalah gitu kalau kata orang Jawa itu. Ada kasus begitu gitu. Al-Fakir itu gak pernah ditanya berapa mukafaahnya, nggak pernah. Dan kita kalau ditanya juga kita nggak pernah nyebut. Kalau seandainya begitu ya. Akhirnya apa? Pulang itu amplopnya tebel Pak. Ceritanya itu. Amplopnya itu tebel. Kaget juga itu. Tebel sekali itu amplopnya. Kita juga nggak pernah tanya ini kok tebel sekali gitu kan. Karena narif juga nggak pernah, ini nggak pernah gitu kan. Akhirnya kemudian begitu sampai di rumah itu telepon sama ini dia. Ustadz Afwan tadi amplopnya salah katanya. Itu bukan untuk Ustadz. Oh ya nggak apa-apa, tak transfer balik itu. Transfer balik Pak. Transfer balik. Terus apa kata orang itu? Subhanallah baru kali ini kata beliau. Coba kalau Ustadz yang lain kalau begitu, saya nggak mau kembali karena uang yang kata guyananya para kiai itu begini Pak. Uang itu kalau udah masuk sakunya kiai kan bisa balik lagi. Subhanallah. Jadi waktu Al-Fakir ke Australia itu cerita itu kemudian tanya, karena kita nggak cerita pengalaman tadi. Lalu kemudian ditanya, itu siapa Ustaz? Di belakang dicerita, ya itu pengalaman pribadi. Gara-gara kasus tadi. Nah, jadi hal-hal seperti ini kadang-kadang itu sedikit banyak akan mengganggu. Ya kan? Nah, oleh karena itu penting tadi kita itu punya izzah supaya kemudian kita itu tidak terpengaruh dengan begitu-begitu. Nah makanya kalau kemudian ditanya bagaimana kita ya supaya kemudian orang itu dalam tanda petik ya istilahnya itu tidak bisa, kadang-kadang kan ada orang itu yang melecehkan atau tidak menghormati karena sikap kita dan sebagainya tadi. Nah maka disinilah kita boleh menunjukkan bahwa kita itu punya izzah. Dengan apa menunjukkannya tadi? Nah itu diantaranya. Ya, jadi kalau tadi misalnya contoh bagaimana kita membangun pesantren, ya tunjukkanlah pesantren kita itu tidak seperti yang orang persepsikan gitu. Sehingga orang ke situ itu senang melihat bagaimana indahnya Islam, bagaimana kebersihan, bagaimana begitu. Begitu juga kalau kita ya secara pribadi di posisi itu kita juga begitu. Ya. Jadi yang kita lakukan itu bukan karena diri kita, tapi karena kita membawa misi Islam untuk Allah tadi. Nah itu penting. Nah itu tidak termasuk madmum. Nah yang madmum tadi yang tercela tadi kalau itu untuk pribadi, untuk menunjukkan pribadinya, nah itu yang tidak boleh. Ya ini yang tidak boleh. Ya. Nah kemudian yang berikutnya yang ketiga itu wa amma la yuhmadu wa la yudammu, ada yang tidak dipuji dan ada yang tidak tercela, itu namanya mubah. Nah itu yang nanti konteksnya misalnya riwayat-riwayat ya. Jadi Nabi itu kan kadang-kadang kalau dengan sahabat itu pakaiannya biasa. Ini yang ketiga sebenarnya, kategori yang ketiga. Artinya ketika Nabi memakai pakaian biasa bersama para sahabat karena konteksnya apa? Gak ada kepentingan. Itu yang dimasukkan oleh Al-Allamah Al-Qadhi Syekh Yusuf An-Nabhani tadi itu sebagai perkara yang tidak dipuji dan perkara yang tidak dicela. Nah, gitu. Jadi posisinya di situ. Nah, disitulah nanti kita melihat kezuhudan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dengan keluarganya. Rasulullah hidup sederhana, Rasulullah itu dengan keluarganya tadi. Nah, itu yang namanya ma la yuhmadu wa la yudammu, yang tidak dipuji dan tidak dicela. Gitu. Nah, jadi dari situ kita bisa membayangkan kan bagaimana Rasulullah SAW itu menempatkan tadi itu. Jadi ini penting penjelasan ini Al-Fakir sampaikan supaya kemudian kita itu tidak memahami hadis tadi itu sepotong-sepotong gitu. Karena ada juga yang nanti sebaliknya ngambil riwayat yang Rasulullah itu kaya. Yang diambil cuma itu karena dia punya kepentingan bisnis. Gitu. Karena nanti enggak ingin pakai hadis yang miskin tadi.
Karena dia pengen hidup mewah tadi itu, maka kemudian digunakan riwayat-riwayat bahwa Rasulullah itu hidupnya mewah. Itu kan repot tadi. Padahal konteksnya tadi itu harus tepat. Ini di sini, ini di sini, ini di sini. Nah, itu tepat. Nah, jadi dengan cara seperti itu kita akhirnya bisa menempatkan semua riwayat itu dengan proporsional sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan di dalam kesempatan kali ini. Ya, insya Allah nanti kita akan lanjutkan ya di dalam riwayat-riwayat berikutnya. Ya, bagaimana Rasulullah SAW menjalani kehidupannya ya dengan pilihan-pilihan hidup yang telah beliau pilih. Sebelum kita tutup, seperti biasa silakan ya, meskipun sudah masuk waktu syuruk, silakan kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan oleh para jemaah ya terkait dengan penjelasan yang tadi disampaikan, silakan. Kalau ada, monggo. Ada suatu hadis yang kurang lebihnya, mohon maaf kalau keliru, mohon dikoreksi. Meninggalkan ahli waris dalam kondisi berkecukupan atau kaya itu lebih baik daripada dalam kondisi miskin, agar ahli waris tersebut tidak meminta-minta. Yang ingin saya tanyakan, Ustadz, bagaimana memadukan antara contoh-contoh kesederhanaan Rasulullah yang tadi mungkin jauh ya dari pejabat yang sekarang ya gitu. Maksud saya adalah bagaimana memadukan, mempertemukan antara kesederhanaan Rasulullah itu dengan hadis yang supaya tidak meninggalkan ahli waris itu dalam kondisi miskin. Nah, tentunya ini kan sepertinya bertentangan itu, Ustadz. Yeah. Jazakallah khairan katsira. Baik ya. Tepatnya dalam surat An-Nisa ayat 9 itu Allah mengatakan walal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Jadi hendaknya orang-orang yang law taraku min khalfihim, kalau seandainya mereka meninggalkan keturunan di belakang mereka atau keluarga di belakang mereka, dzurriyyatan. Nah, dzurriyyatan ini konteksnya dengan keturunan. Di'afan yang lemah, khafu alaihim, yang mereka khawatirkan. Nah, falyattaqullah, maka hendaknya mereka bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaknya mereka mengatakan qawlan sadida, kata-kata qawlan sadida itu yang lurus. Ayat ini juga kita jangan pahami sepotong-sepotong gitu. Nah, nanti di dalam pembahasan berikutnya itu di riwayat berikutnya nanti Pak itu ada pembahasan, ada riwayat ya terkait dengan tadi itu yang kita cerita di awal tentang saving itu. Ya. Tentang saving tadi itu. Nah, itu nanti ada di situ. Ya. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Tetapi begini, bahwa kita itu kan seringkali berpikir bagaimana supaya semuanya itu kita bisa siapkan kan gitu. Ya, termasuk tadi misalnya ketika meninggalkan keturunan, bagaimana supaya keturunan itu ya kita siapkanlah supaya nanti kalau nanti kita tinggalkan itu mereka punya sesuatu yang mereka enggak kesulitan. Nah, di antaranya tadi terkait dengan materi dan sebagainya tadi. Dalam surat An-Nisa ayat 9 itu, kalau kita bicara soal dzurriyyatan di'afan, khaufu alaihim itu begini Pak. Apa yang dimaksud dengan di'afan itu? Apakah lemah dari segi ekonomi atau lemah dari segi pemikiran, mental? Nah, ini yang menjadi pertanyaan krusialnya gitu. Nanti jawabannya itu penting untuk kemudian apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita bicara dalam konteks generasi yang lemah, kalau ukurannya itu adalah materi, Pak, kita katakanlah bekali mereka, karena faktanya begini, banyak anak yang kemudian ditinggal mati oleh orang tuanya, warisannya banyak, habis Pak. Dikasih perusahaan habis, kasih warisan habis. Pertanyaannya, kenapa? Padahal orang tuanya sudah ngasih warisan.
ngasih jabatan, ngasih perusahaan, habis semua. Berarti di situ problem dzurriyyatan di'afan itu bukan soal materi. Iya kan? Berarti apa? Problem dzurriyyatan di'afan itu adalah soal mental. Soal pemikiran. Nah itu. Nah ini nanti disampaikan oleh Al-Allamah Al-Qadhi Syekh Muhammad Taqi An-Nahmani rahimahullah di dalam kitabnya An-Nidham Al-Iqtisadi fil Islam. Jadi beliau menggambarkan begini. Dan ini nanti kita lihat dalam konteks kehidupan umat hari ini. Umat Islam di Indonesia itu bukan gak ada sumber daya alam, Pak. Ya kan? Umat Islam di Indonesia itu bukan gak punya kekayaan apa-apa yang bisa mereka nikmati. Tapi yang tidak dimiliki oleh umat Islam di Indonesia itu adalah kekayaan intelektual yang menjadikan mereka kemudian bisa merdeka, bisa mandiri, dan kemudian nggak mudah ditipu, ya. Apalagi kemudian penguasa yang ijazahnya nggak jelas, nggak bisa dia. Karena apa? Karena tadi intelektualnya tinggi, Pak. Gitu. Ya kan? Nah ini yang disebutkan dalam ayat tadi. Jadi karena itu dzurriyyatan di'afan itu apa? Itu maknanya adalah keturunan-keturunan yang sebenarnya dia lemah dari segi intelektual. Karena begitu dia lemah dari segi intelektual, dia itu memiliki kekayaan materi seberapa pun habis, Pak. Makanya kemudian kita lihat kenapa betapa banyak orang yang ditinggalkan orang tuanya, warisannya banyak, itu akhirnya kemudian habis. Itu karena tadi lemah dari segi apa? Intelektual. Tapi sebaliknya kalau orang itu memiliki kekuatan intelektual, sekalipun orang tuanya itu tidak meninggalkan warisan apapun, maka keturunannya tadi itu dia akan bisa mandiri. Ya, Al-Fakir ini cerita pengalaman pribadi juga. Punya 3 saudara, ayah itu ketika wafat itu meninggalkan hutang 3 juta, tapi beliau punya rekening kritisnya 3 juta, jadi pas itu, nggak ada warisan sama sekali. Kita yang ditinggal itu nggak ada warisan sama sekali. Tapi beliau mewariskan tadi, ya, pendidikan, intelektual, kematangan berpikir dan sebagainya kepada anak-anaknya itu sehingga kita semuanya mandiri. Dan alhamdulillah Allah tata. Nah, jadi di sini sebenarnya kata kuncinya ya. Oleh karena itu, nah itu nanti nyambung dengan penjelasan berikutnya nanti insya Allah kita akan bahas. Jadi ketika kita itu menyiapkan keturunan yang kuat itu artinya yang kita siapkan itu adalah mentalnya. Yang kita siapkan itu imannya. Makanya ayatnya tadi mengatakan apa? Falyattaqullah. Nah itu kata kuncinya. Jadi kalau mereka khawatir, tapi yang dikhawatirkan itu materi, maka falyattaqullah. Takutlah kepada Allah. Ngapain kamu takut? Apalagi orang mati masih mikirin anaknya nanti gimana bayar utangnya, gimana sekolah. Orang mati kok masih dibebani mikir kayak begitu. Ya kan? Itu nanti yang ngurus yang hidup. Yang ngurus yang maha hidup. Gitu. Makanya nanti dalam riwayat berikutnya itu yang menarik, Pak. Ketika hati kita itu sudah mulai lemah imannya kepada Allah. Kemudian kita mulai khawatir gitu. Ya kan? Jadi misalnya kita bikin nih, nanti untuk seminggu ke depan, untuk bulan ke depan nih, kita sendiri yang masih hidup. Kata Nabi, maka berarti orang itu imannya lemah. Ketika dia imannya lemah, akan diuji oleh Allah. Akan diuji oleh Allah. Ya. Apa itu? Entah itu penyakit lah, entah inilah, entah itulah. Gitu. Kenapa? Karena hatinya tadi tidak i'timad Allah, bersandar pada Allah. Nah, itu nanti kata kuncinya. Bukan berarti tidak boleh meninggalkan warisannya, yang boleh. Abdurrahman bin Auf itu sahabat Nabi yang warisannya Masya Allah. Boleh. Tapi bukan di situ poinnya. Warisan yang banyak, tapi harus diikuti dengan apa? Kekuatan mental, intelektual tadi. Supaya apa? Ditinggali harta, dia bisa mengelola hartanya. Nah sebaliknya kalau dia tidak ditinggali harta, tetapi dia punya warisan intelektual atau kekuatan ketakwaan tadi,
dia bisa mengumpulkan harta. Nah itu sebenarnya kata kuncinya. Jelas ya Pak Subri ya? Nah itu poinnya. Oleh karena itu sebenarnya ya itu pilihan. Orang mau nyiapkan anaknya dengan, tapi jangan lupa, jangan hanya itu. Siapkan juga mentalnya, intelektualnya, pendidikannya. Maka insya Allah nanti akan bisa termanage dengan baik. Nah kalau kita tidak bisa meninggalkan apa-apa, misalnya mewariskan intelektual atau pendidikan tadi, mentalnya tadi, nggak apa-apa juga. Itu bukan berarti meninggalkan mereka dalam keadaan lemah. Karena pendidikan yang sudah diwariskan, itulah yang akan menjadikan mereka nanti mandiri. Ya kan? Nah, itu. Baik, mungkin sampai di sini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.